Oke, halo semuanya. Gue Gilbert, gue bikin video karena gue hobi. Nah, kalau dari video sebelumnya kita udah belajar tentang permintaan dan juga penawaran. Sekarang kita akan belajar tentang keseimbangan pasar itu sendiri. Nah, jadi di konsep permintaan dan penawaran gitu, kita udah dapat ya sebenarnya kayak kalau kita gambar secara kurva gitu. Jadi ini sisi quantity, ini sisi price-nya gitu. Nah, kita udah tahu gitu bahwa kurva permintaan itu sifatnya menurun. Nah, atau ini kita sebutnya D aja ya, demand curve gitu. Sedangkan kurva supply atau penawaran itu bentuknya naik gitu dari kiri bawah ke kanan atas. Yang berarti kayak gini gitu. Ini kurva supply. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika eh, demand sama supply itu ketemu gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai equilibrium atau keseimbangan. Equilibrium gitu. Nah, jadi sederhananya keseimbangan pasar itu adalah kondisi ketika permintaan dan penawaran di pasar itu ketemu gitu. Jadi istilahnya deal-dealannya di harga segitulah gitu. Nah, akhirnya itu yang ngebentuk berapa sih sebenarnya kira-kira kuantitas keseimbangan di pasar dan kira-kira berapa harga keseimbangannya gitu. Nah, sebenarnya apa sih proses kenapa bisa sampai keseimbangan itu terjadi di tengah-tengah ini gitu. Nah, itulah yang akan kita pelajarin tentang ada yang namanya market clearing gitu. Market clearing. Jadi market clearing ini tuh simply terjadi kondisinya biasa gara-gara uh, terjadi negosiasi antara pembeli dan penawaran itu sisi dari permintaan dan juga penawaran. For example gitu, gue ngasih sedikit ilustrasi gitu. Anggaplah kita punya demand ini, kita punya supply ini ya, gitu. Quantity ini, price gitu kan. Nah, anggaplah harga awal tuh sebenarnya di sisi atas gitu di sini, gitu. Nah, bisa dibayangin ya, ketika harga atas ini gua bikin jadi P1 deh gitu. Terjadi gitu, P1 ini terjadi, jumlah barang yang mau disuplai itu segini nih. Anggaplah berapa nih? 100 gitu contoh aja ya. Terus padahal jumlah yang diminta di pasar tuh cuma segini gitu, anggaplah kayak 60 gitu. Oke. Nah, bisa kebayangkan sebenarnya ketika di tingkat harga tertentu ternyata orang tuh mau belinya cuma 60 doang gitu, tapi malah diproduksi 100 gitu. Nah, kan jadinya ada kelebihan kan 40. Nah, penjual tuh nggak mau gitu kalau seandainya ini terjadi gitu 40. Kayak ada barang yang sia-sia padahal mereka udah produksi. Ya mau nggak mau biar seluruh barang jadi laku, pasti penjual akan mikir gitu. Oh ya udah deh kalau kayak gitu gue turunin aja dikit harganya gitu. Nah, otomatis ketika harganya mulai agak diturunin, maka jumlah supply pun juga pelan-pelan akan turun nih, gitu. Sedangkan ketika harganya mulai diturunin, pembeli tuh makin lama makin banyak yang jadinya mau beli karena harganya makin murah gitu, ya kan. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai market clearing. Proses di mana sebelumnya terjadi nih yang kita sebut sebagai excess supply gitu. Jadi ini adalah kondisi excess supply. Excess itu berarti kelebihan, supply ya berarti penawaran. Jadi ada penawaran yang berlebih dari kondisi demand-nya gitu. Nah, ini market clearing kondisi pertama. Tapi gimana gitu kalau seandainya ini berarti dia bertemunya di equilibrium ya. Gitu, anggaplah ini 50. Tapi gimana gitu kalau seandainya yang terjadi adalah kebalikannya. Harga awalnya itu justru disepakatinnya di sini nih. Anggap aja di P2 gitu. Jadi harganya cukup rendah di awal. Nah, kalau kita lihat di kondisi P2 gitu, jumlah orang yang demand sekarang yang justru 100 gitu. Sedangkan orang-orang tuh penjual cuma mau produksi 60 gitu. Kebalikannya ya gitu. Nah, berarti kondisi ini yang sering kali kita sebut sebagai excess demand gitu, kebalikannya atau excess kan kelebihan, demand itu permintaan. Jadi ada permintaan yang berlebih di pasar gitu. Nah, ingat kan dengan konsep scarcity yang kita bahas kemarin-kemarin tentang kelangkaan. Ketika jumlah
ketika kebutuhan itu terbatas, tapi kebutuhan itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas terbatas, maka ada kecenderungan harga akan semakin lama semakin naik gitu. Kita semakin mau mengorbankan sesuatu lebih gitu dari biasanya. Nah, sama juga di kondisi nih, yang mau 100, tapi barang yang diproduksi cuma 60. Yang mau nggak mau kita akan sengaja kayak, ya udah deh gue bayar lebih biar gue bisa dapet gitu. Nah, kondisi itu yang akhirnya pelan-pelan ngebuat harga pelan-pelan jadi naik. Sehingga demand semakin lama semakin berkurang, sedangkan supply semakin lama semakin naik karena dia ngelihatnya harganya semakin lama semakin tinggi nih gitu. Bisa gue naikin produksinya gitu. Nah, kondisi ini juga yang kita sebut sebagai market clearing. Seluruh kondisi yang tadi itu yang ngejebabin makanya dari keadaannya excess supply maupun excess demand itu biasanya kecenderungannya akan ada market mechanism atau market clearing menuju ke titik keseimbangan gitu. Nah, ini yang kalau seandainya Adam Smith biasanya sebutnya sebagai invisible hand. Invisible hand atau tangan yang tidak terlihat gitu. Jadi sesuatu yang tanpa kita tanpa kita sengajai pelan-pelan akan terjadi gitu. Nah, itu konsep sederhana dari keseimbangan pasar gitu. Nah, sekarang gue mau ngajak ke kalian buat belajar juga dari hitung-hitungannya gitu. Biasanya di beberapa soal-soal baik itu di SMA, ujian nasional, atau tes masuk perguruan tinggi, ataupun bahkan ketika kalian udah kuliah, ini juga jadi materi yang cukup langganan jadi soal gitu. Jadi gimana sih kondisi, biasanya skenario pertama ya, gue tulisnya soal 1 deh. Soal 1 adalah skenario ketika kalian dikasih gitu ini persamaan gitu, dikasih persamaan quantity demand, let's say berapa nih 150 kurang 2 Ki gitu contoh, terus QS-nya anggap aja berapa ya enaknya ya, minus 50 tambah 3 Ki, ini P deh, gua iris dulu deh. Jadi anggap aja kalian dikasih nih fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu, terus kalian ditanya coba dong dicari titik keseimbangannya berapa gitu. Nah, ketika kita udah bahas equilibrium, cara menyelesaikan soal-soal kayak gini adalah kalian bikin aja. Jadi kalau kalian perhatiin nih, equilibrium itu kan terjadi di titik potongannya kan. Kondisi ketika price demand itu akan sama price supply. Atau kondisi ketika quantity demand itu sama dengan quantity supply gitu. Sehingga di kondisi ini ya udah, di sini fungsinya karena dia key dalam bentuk key D, key S, ya udah key D-nya akan sama dengan key S-nya gitu. Jadi ini tinggal dibikin aja 150 kurang 2P itu sama dengan minus 50 tambah 3P gitu. Berarti ini jadi 150 minus 50 pindahin ke kiri jadi plus 50, minus 2P pindahin ke kanan jadi 2P ditambah dengan 3P. Jadi ini 200 sama dengan 5P. Jadi nih price-nya berarti tinggal 200 bagi 5 atau sama dengan 40. Kita udah dapet nih price equilibrium-nya berapa gitu. Kalau cari berapa quantity equilibrium-nya, ya tinggal masukin aja ke salah satu persamaan. Contoh gue masukinnya ke persamaan demand gitu. Jadi 150 kurang 2 kali P. P-nya kan kita udah tahu 40 gitu. Jadi Q-nya sama dengan 150 kurang 80. Dapatlah Q equilibrium-nya berarti 70 gitu. Udah deh, selesai. Sama juga kalau misalnya ternyata soal yang lo dapat itu ternyata dalam bentuk price gitu, persamaan price. Jadi kayak contoh price demand sama dengan bla 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 fungsinya, terus price supply sama dengan bla 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 bla. Ya udah, berarti cara equilibriumnya juga sama, price demand sama dengan price supply gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja gitu. Nah, biasanya ada juga beberapa soal-soal yang lain seperti di mana kalian akan dikombinasikan gitu antara materi keseimbangan pasar ini dengan penawaran dengan permintaan gitu. Kalau kalian masih ingat di materi-materi video sebelumnya, kita ada sempat kan ngebahas cara mencari fungsi permintaan gitu, cara cari penawaran gitu. Nah, bisa jadi kalian akan ada di kondisi di mana kalian hanya dikasih data poinnya, jadi tapi kalian udah ditanya berapa keseimbangannya. Nah, berarti kalian harus cari dulu fungsi permintaannya kayak gimana, fungsi penawarannya gimana, baru habis itu dicari equilibriumnya berapa gitu. Nah, itu sering banget sih soal-soal yang kayak gitu. Oke. Nah, ini hitung-hitungannya gitu sederhana. Nanti mungkin kita akan bawa hitung-hitungannya mulai agak kompleks ketika kita udah masuk ke bagian intervensi pemerintah gitu. Oke. Tapi untuk sementara kita fokus ke keseimbangan pasarnya dulu gitu.
Nah, yang jadi pertanyaan, kalau seandainya harganya udah terbentuk nih di titik equilibrium, kalau selesai di sini soalnya di 40 gitu, apakah harga ini akan terus segini gitu atau akan mengalami perubahan? Jawabannya pasti bisa jadi mengalami perubahan. Jadi keseimbangan pasar itu sifatnya dinamis sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan pertemuan antara demand sama supply. Berarti kalau terjadi perubahan dikit aja pada demand atau supply-nya, maka otomatis keseimbangan pun bisa berubah gitu. Di video sebelumnya kita udah sempat belajar gitu bahwa demand atau supply itu terkadang terjadi shifting gitu ya kan, bisa shifting ke kiri, shifting ke kanan gitu. Nah, berarti pengaruhnya bisa sama juga di keseimbangan gitu. Gua kasih contoh gitu, skenario pertama. Skenario 1 gitu. Skenario 1 adalah kondisi ketika anggap aja demand-nya tiba-tiba mengalami kenaikan ya, tapi supply-nya tetap gitu. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ketika kita gambar kurvanya nih, ini gue bikinnya agak versi lebih kecil ya biar compact nih di satu slide aja gitu. Ini supply, ini demand gitu. Ini anggaplah demand 1. Nah, berarti kan equilibriumnya di sini nih. Kalau gue bikin gitu. Ini di price-nya gue bikin price 1, ini Q1 deh gitu. Oke. Nah, terus demand-nya naik nih. Kalau demand naik kan berarti geser ke kanan ya. Gitu. Ini gue ganti di warnanya. Jadi, kalau dia geser ke kanan nih di sini, ini kan D2 nih gitu. Nah, equilibriumnya kan berubah nih. Jadinya titiknya di sini nih sekarang. Ya kan? Dan kita bisa ngelihat nih di sini ketimbang price di sebelumnya, pengaruhnya ternyata ngebuat price-nya jadi naik. Price-nya jadi naik dari kondisi sebelumnya dan kuantitinya juga jadi naik dari sebelumnya gitu. Ya kan? Di sini kita bisa lihat dari yang warna merah ke warna hijau gitu. Ya kan? Nah, berarti ya udah kita udah bisa tahu oke, kalau seandainya terjadi perubahan pada permintaan maka pengaruhnya pada keseimbangan pasar adalah price akan naik, quantity juga akan naik gitu. Oke. Nah, sekarang ada juga skenario yang lain gitu. Contoh kita ada skenario 2, gimana sih kalau ternyata sekarang demand-nya yang turun gitu. Tapi supply-nya tetap. Ya, pengaruhnya gimana gitu. Nah, sama juga kalian mungkin harus lebih aktif juga nih. Nanti ngegambar gitu. Untuk bisa latihan lebih aware gitu tentang kayak gini. Nah, contoh nih ini titik keseimbangannya di sini. Itu ini P1, ini Q1. Nah, kalau seandainya demand-nya turun, berarti kan geser ke kiri ya. Ya udah demand-nya ke sini nih berarti. Gitu kayak warna hijaunya. Sekarang equilibriumnya berarti yang di sini nih. Sekarang. Nah, berarti P2-nya di sini, Q2-nya di sini nih. Nah, berarti efeknya kebalikannya ya. Ternyata kalau demand-nya turun, pengaruhnya ke keseimbangan gimana? Pengaruhnya price jadi turun, kuantitinya juga jadi turun gitu. Ini bisa kita lihat dia ke bawah atau dia ke kiri gitu. Nah, berarti pengaruhnya price-nya turun, kuantitinya juga turun gitu. Oke. Ada skenario apa lagi? Ada skenario juga sekarang gimana kalau seandainya ternyata uh, demand-nya tetap gitu, tapi supply-nya yang naik. Pengaruhnya gimana gitu? Ini demand, ini supply gitu. Ya udah ini kan demand-nya di sini nih. Keseimbangannya di sini. Ini P1, ini Q1 lagi. Tapi supply-nya naik. Kalau supply naik kan berarti geser ke kanan ya. Nah, berarti supply-nya geser ke kanan nih sini. Gitu. Yang baru. Nah, berarti equilibrium-nya berubah lagi ya ke sini sekarang. Sekarang ini yang jadi Q2, ini P2. Nah, cukup menarik nih. Ternyata kalau supply-nya naik, pengaruhnya adalah price-nya turun dari P1 ke P2, tapi Q-nya naik gitu. Dari Q1 ke Q2 gitu. Jadi agak berbeda ketika demand naik dan kalau seandainya supply yang naik. Kalau supply yang naik, price-nya yang turun, tapi kuantitinya yang naik gitu. Oke. Nah, berarti kita coba lihat lagi skenario yang lain. Gimana kalau skenario-nya sekarang ternyata demand-nya tetap, tapi supply-nya yang turun gitu. Ya udah, berarti kita gambar lagi. Ini demand, ini supply. Nah, equilibriumnya kan di sini ya. Ini P1, ini Q1 gitu. Nah, sekarang kalau supply-nya turun. Ya, kalau supply turun dia geser ke kiri ya. Jadi dia ke sini nih, ini supply-nya. Nah, berarti
sekarang titik equilibrium barunya yang ini nih, ini P2, ini Q2. Nah, dampaknya apa nih? Kita bisa lihat, oh price-nya jadinya naik nih gitu, tapi kuantitinya turun gitu. Jadi kita bisa simpulin di sini pengaruhnya adalah price-nya naik, tapi kuantitinya turun gitu. Oke. Wah, udah banyak ya sebenarnya skenario-skenarionya. Tapi kalau kita lihat di sini semuanya adalah kondisi ketika salah satu doang yang berubah, satunya konstan gitu. Yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau seandainya dua-duanya berubah gitu. Jadi berarti ada 4 skenario tambahan lagi ya. Bisa jadi demand-nya naik, supply-nya juga naik, atau demand-nya naik, supply-nya turun, atau bisa jadi demand-nya turun, supply-nya naik, dan terakhir kondisi kalau ternyata demand-nya turun tapi supply-nya turun gitu. Ini 4 tambahan skenario ya gitu. Nah, kalian bisa coba juga sebenarnya di rumah coba dimain-mainin, tapi mungkin gua kasih satu contoh dulu aja ya. Gua kasih contoh yang kalau seandainya demand-nya naik, supply-nya juga naik gitu. Gua klaim itu skenario 4 aja ya. Skenario 5 gitu. Nah, ini agak kompleks nih kalau udah kayak gini gitu. Jadi gue udah punya demand, gue punya supply gitu contoh ya. Jadi P-nya di sini nih, ini P1, ini Q1 gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu demand-nya naik gitu, demand-nya ke kanan berarti ya. Tapi at the same time supply-nya juga naik gitu, supply-nya ke sini. Sorry. Agak nggak rapih nih. Supply-nya anggaplah gesernya ke sini. Oke. Nah, berarti kesimpulan baru yang ini ya. Ya enggak? Oke. Kuantitinya ke sini, P-nya ke sini. Nah, sekilas kalau kita lihat kan price-nya turun ya sebenarnya, ya enggak? Dan kuantitinya naik gitu. Nah, terus apakah gue bisa bilang gitu, berarti pengaruh ketika demand naik, supply naik adalah price-nya turun dan kuantitinya juga ke kanan? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena coba lo bayangin kalau seandainya ternyata supply-nya tuh nggak geser kayak gitu. Tapi supply-nya anggaplah gesernya cuma segini doang. Ini kan sama juga ya, geser ke kanan juga dari yang warna merah. Tapi keseimbangannya jadinya di sini. Kalau keseimbangannya di sini, yang warna ungu, jatuhnya price malah naik ke P3 gitu. Bukan turun. Ya enggak? Tapi kuantitinya emang bener, kuantitinya tetap naik gitu. Nah, berarti kan secara sekilas kita jadi ngeraguin ya efeknya ke price. Karena price-nya aneh gitu. Bisa naik, bisa turun. Nah, makanya kalau di kondisi ini kita sebutnya price-nya ambigu gitu. Price-nya ambigu. Jadi belum tentu nih bisa jadi naik, bisa jadi turun. Tapi yang kita tahu secara pasti adalah kuantitinya pasti akan naik gitu. Nah, kita pasti akan susah ya sebenarnya kayak ngeraba-raba gitu. Kayak ini berarti kapan kita bisa bilang ambigu, kapan kita udah yakin ini udah bisa kita katakan naik gitu. Nah, simple sebenarnya. Aturan pertama adalah pasti akan ada sesuatu yang ambigu ketika keduanya itu mengalami perubahan. Kalau hanya satu yang berubah, itu kita udah tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Gitu kayak skenario 1 sampai skenario 4. Tapi baru masuk di skenario 5 baru ada kata ambigu gitu. Nah, gimana cara cepetnya sih sebenarnya untuk identifikasi pengaruh itu atau kayak Kak, gue males deh sebenarnya kayak ngegambar banyak kurva gitu. Kayak bisa nggak sih sebenarnya gue ada cara cepet gitu? Nah, ada. Caranya gini, coba gue ambil dari skenario satu lagi ya. Coba lo bayangin kan keduanya naik ya. Nah, coba lo lihat dulu efeknya gimana sih kalau seandainya kita lihatnya secara terpisah. Maksudnya gini, kalau seandainya cuma supply-nya doang yang naik gitu. Kita udah tahu ya, supply naik ini sama dengan skenario 3. Efeknya apa? Efeknya price-nya turun, kuantitinya naik gitu, ya kan? Nah, sekarang kalau demand-nya naik gimana? Nah, ini kan kita bisa lihat ya dari skenario 1 gitu. Ternyata price-nya naik, kuantitinya naik gitu. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ketika mereka dipaduin bersama, maka mereka akan sama-sama membuat kuantitinya naik gitu. Jadi udah pasti kuantitinya naik, nggak mungkin ambigu sama sekali. Maka hasilnya kuantitinya naik gitu. Nah, tapi kalau lo lihat efeknya tuh berbeda di bagian price. Satunya ngebuat price turun, satunya ngebuat price-nya naik gitu. Nah, jadi istilahnya mereka adu-adu kuat gitu. Kalau seandainya pergerakan demand lebih gede dari pergerakan supply,
berarti faktor yang ngebuat harganya naik itu lebih banyak daripada faktor yang ngebuat harganya turun gitu, ya kan? Jadi otomatis makanya price-nya jadi tetap naik gitu. Tapi gitu juga sebaliknya, kalau ternyata pengaruh supply atau pergeseran supply lebih gede daripada pergeseran demand, ya pasti price-nya lebih cenderung turun gitu, ya kan? Makanya ketika terjadi perubahan ini, perbedaan ini yang kita sebut sebagai ambigu jadinya. Gitu, nggak jelas dia naik atau turun gitu. Nah, skenario ini itu yang bisa kita pakai sebenarnya di analisis skenario-skenario yang lain. Kayak contoh yang ini gitu. Ini kalau demand-nya naik kan kita udah tahu ya, pengaruhnya sama di skenario 1. Price-nya naik, kuantitinya juga naik. Nah, tapi kalau supply-nya turun, ini mirip skenario 4 gitu. Berarti price-nya naik, kuantitinya turun. Nah, kita bisa lihat kalau di sini justru price-nya konstan, semuanya naik gitu. Dalam artian baik demand ataupun supply semuanya ngebuat harganya jadi naik gitu. Jadi udah pasti di sini price-nya naik gitu. Tapi masalahnya kuantitinya jadi ambigu gitu. Karena demand-nya ngebuat kuantitinya jadi naik, tapi supply-nya ngebuat kuantitinya jadi turun. Jadi kita nggak tahu mana yang lebih kuat gitu. Oke. Nah, gitu juga dengan yang lain. Berarti kalau supply-nya naik, ini skenario 3 ngebuat harganya turun, kuantitinya naik. Tapi kalau demand-nya turun, ini kayak skenario 2. Ini ngebuat price-nya turun, kuantitinya turun. Nah, kita bisa lihat lagi ya. Price-nya konsisten turun, tapi kuantitinya ambigu karena bisa jadi naik, bisa jadi turun gitu, tergantung kekuatan masing-masing. Sehingga berarti jawabannya price-nya turun dan kuantitinya ambigu gitu. Nah, yang terakhir nanti baru deh P-nya ambigu dan kuantitinya turun. Nah, kita coba lihat ya. Di sini kalau demand-nya turun, berarti pengaruhnya price-nya akan turun dan kuantitinya akan turun. Tapi kalau supply-nya yang turun, pengaruhnya price-nya naik, kuantitinya turun. Nah, kelihatan ya, konsisten kuantitinya akan turun gitu. Tapi price-nya akan ambigu gitu, nggak jelas naik atau turun gitu. Oke. So, I think itu dulu aja untuk materi tentang keseimbangan pasar. Gue bakal di-brief lagi lebih panjang sebenarnya keseimbangan pasar ini di beberapa next video juga gitu. Oke, see you. Thank you for watching. Let me know kalau seandainya ada pertanyaan ya. Thank you.